Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai mikroprosesor. Nah, di sini ada contoh dari sebuah mikroprosesor yang sederhana, simple as possible 1. Oke, sekarang kita lihat apa saja materinya. Oke, nah jadi pada gambar ini, ya, yang di bawah ini akan kita bahas ya, sebuah organisasi bus untuk sebuah komputer di mana outputnya lalu lintas datanya itu melalui W-busnya ini. Jadi ada jalurnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah kita bahas kalau tidak salah kemarin. Kemarin kita bahas, tapi hanya sekilas ya. Nah di sini kita lihat. Nah ini W-busnya, ini kurang besar ya. Sini W-busnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 8. Nah, ya, ada 8 yang masing-masing terhubung pada chip 74189. Kita besarkan sedikit ya chipnya. Oke. Nah, ini dia kira-kira. Kalau dia full, bisa enggak dia nih? Kalau dia dipulkan. Nah, oke. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada busnya yang Pak bilang tadi. Ada bus. Ini jadi dari A0 sampai dengan A8. Nah, ini biasa disebut dengan wire-nya itu. Kemudian kalau kita lihat masing-masing jalur ini, bahasa ini terhubung ke C7 dan C6. C7 itu untuk MSB, dari sini ini C7, sedangkan dari sini ke sini ini untuk C6, jalurnya itu. Jadi jalur inputnya atau jalur datanya itu berada di C7 dan C6 yang diparalelkan secara paralel. Kemudian masing-masing IC ini memiliki 4 buah data, yaitu dari D0 sampai D3 untuk C7, kemudian D4 sampai D7 untuk C6. Kemudian alamat yang disediakan oleh rangkaian ini yaitu ada 4, dari A0 sampai dengan A3. Jadi kalau kita lihat itu ada sekitar 16 alamat dan 255 data. 16 alamat dan 255 data. Kemudian di sini ada kontrolnya, posisi read atau posisi write. Jadi posisi baca tulisnya di situ. Jadi kalau dia membaca berarti kita mengambil informasi, berarti ada data masuk, in. Tapi kalau kita menulis, berarti kita memberikan informasi atau datanya itu adalah out, keluar ya. Jadi tergantung dari pengaturan. Pengaturan yang mana, Pak? Ini. Ke sini atau ke sini. Jadi tergantung dari yang kita inginkan. Address switch up 1, data switch up 0. Outputnya sama dengan 1 ini sama. Jadi kondisi awalnya adalah 1 dan 0. Kondisinya. Nah, jadi kalau tidak terhubung, berarti dia terhubung ke ground. Kalau dia terhubung, berarti dia ke PCC dari sini. Berarti dia aktifnya aktif. Posisi dia itu. Ada switch up 1.
untuk alamat, kemudian data switch hub-nya itu adalah 0 untuk input dan 1 untuk output. Nah, jadi di sini kalau input 0, kalau output 1. Nah, dia tuh posisinya. Jadi kalau dia baca apa itu sebagai output, dia nulis, maka outputnya itu adalah 1. Kemudian kalau kita read, berarti dia 0. Nah, situ. Nah, ini sebenarnya sudah kita sudah kita pelajari kemarin secara garis besar. Kemudian di sini juga ada program dan run. Jadi ada program dan runningnya itu. Jadi ada untuk program, kemudian ada juga untuk menjalankan eksekusinya. Jadi ada data, kemudian ada program situ eksekusinya. Untuk selebihnya, Pak kira ini biasa, sudah kita bahas kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia sudah mulai kompleks. Jadi masing-masing komponennya itu sudah ada. Yang pertama, kalau kita lihat ada program counter. Kalau kita lihat di di top view itu, program counter itu ya untuk menyiapkan coding yang akan dieksekusi. Jadi kalau kalian mengeksekusi program di top view simulator, di MIDE, dia ada simulatornya. Itu juga sudah kita bahas kemarin. Nah, di situ ada deretan dan indeks dari alamat-alamat yang akan dieksekusi. Misalnya move A,20 heksa, kemudian move R1,30 heksa. Nah, ini deretannya itu. Jadi yang mana yang akan dieksekusi, maka disiapkan oleh program counter. Misalnya alamatnya 00, di sini 0002 heksa. Nah, ini PC-nya. Jadi yang mana yang akan dieksekusi, maka itu yang dipilihnya. Misalnya itu nomor 2. Nah, sewaktu kalian trace, mijit trace yang ada di MIDE itu, maka lihat di situ program counternya. Program counternya juga akan bernilai 1 sampai berapa. Oke. Kemudian akumulator, program counter ini sebelum itu kita ke program counter dulu, dia bernilai 4. Jadi ada 4 jalur. Itu program counter ini. Kemudian akumulator. Ini register serbaguna. Ini ada 8 jalur, I/O-nya 8 jalur. Jadi bukan berarti 88 ini 16, bukan. Ini kalau dia digabung jadi 8. Maksudnya itu jadi I/O-nya. Kemudian di akumulator ini kita lihat ada kontrolnya, load, kemudian ada clock, ada enable, kemudian ada jalur ke subtraction, bagian penjumlahan dan pengulangan aritmetiknya di situ. Nah, jadi masing-masing blok ini ada fungsinya. Nah, kalau load A ini kita lihat dia berlogika rendah. Jadi dia aktif pada saat dia berlogika rendah, 0. Kemudian yang ini aktif pada saat logika 1. Nah, kemudian di bagian memori juga, yang sebelah sini, kita hapus dulu. Yang memori, yang sebelah sini, memori address register. Nah, di sini ada LM, load memory. Nah, berarti karena ada tanda ininya, berarti ini berlogika 0. Aktifnya berlogika 0. Nah, memori ini
masuk ke RAM sini, 16 kali 8 atau 16 byte. Nah, di sini ada chip enable untuk RAM-nya ini. Kemudian lari lagi ke sebelahnya. Di bagian adder dan subtraction ini, kalau kita lihat memiliki 8 channel untuk output dan 8 channel untuk input. Dianya itu. Nah, sekarang kita lihat ini ada SU, subtraction dan enable. Nah, ini kalau dia 0, akan kita lihat dia bernilai apa di sini. Kalau dia 0, oke, sebentar ya, kita lihat di bawah dulu. Di sini lupa apa nih? Biar tidak keliru ya. Oke. Oke lah, nanti kita bahas di bawah. Kita bahas di bawah. Kita bahas chip-chipnya dulu. Berarti di sini ada SU-nya untuk aktivasi. Kemudian ada enable unit. Unitnya adalah unit adder dan subtraction, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada register B. Di sini ada register B. Ada load register, dia bernilai 0. Nah, tinggal dilihat saja kalau dia ada tanda garis di atasnya berarti dia berlogika 0. Oke. Kemudian ada instruksi register sebelah sini. Ini dia load instruction, dia juga berlogika 0 kalau aktif. Kemudian ada enable, dia juga berlogika 0. Kemudian ada block output register. Nah, ini juga berlogika 0. Kemudian ada binary display. Jadi dia hanya untuk menampilkan nilai-nilai binary-nya. Kemudian ada kontrol sequential ini di bagian sini. Nah, jadi inti dari apa ini? Dari permasalahan kita di sini adalah bagaimana kita membaca 12 kontrol ini. Nah, jadi kita membaca 12 kontrol tersebut. Dianya itu. Nah, itulah inti dari apa ini? Bab kita ini. Jadi bagaimana kita memahami dan mengatur kontrol-kontrolnya ini, nilai-nilai bitnya sehingga dia menjadi suatu fungsi. Misalnya fungsi baca tulis, fungsi apa ini, pengurangan, fungsi penjumlahan. Nah, dia terletak pada kontrol ini, 12 kontrol yang ini. Nah, bagaimana itu kita bahas. Kita bahas di bawah sini. Nah, jadi fungsi kontrol ini
itu sama juga artinya kita memerintahkan kepada mikroprosesor itu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kontrolnya. Oke, akan kita bahas di belakangnya itu, di bawah-bawahnya. Kita lihat lagi nanti. Kita lanjut dulu. Program counter merupakan bagian dari unit kendali yang bercacah sebesar lebar data register. Jadi lebar datanya itu berapa byte dia tuh, berapa bit. Apakah dia 2 cycle, apakah dia 2 byte. Misalnya lebar data register 16 bit, maka program counter akan memulai cacahan dari 00 sampai dengan FFFF. Jadi lihat di simulator di MIDE-nya itu ada di situ, sudah Pak jelaskan kemarin. Tugasnya adalah mengirimkan ke memori alamat yang instruksi yang akan diambil. Nah, jadi kalau kalian mencet trace itu, kemudian dia yang akan dieksekusi, nah itulah yang akan diambil alamatnya. Itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada input di blok memori. Memori yaitu register ini merupakan bagian unit masukan yang memungkinkan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data. Ini penjelasan yang di atas tadi. Ini di bagian bloknya. Nah, di bagian sini. Ya, di sini. Yang ini. Input dan memori register ini. Memory address register. Selama komputer bekerja, alamat PC akan ditahan, kemudian mengirimkan alamat 4 bit ke dalam RAM ketika operasi baca dilakukan. Nah, jadi memang agak sulit menceritakannya ini yang kemarin ini. Karena memang harus ada rangkaiannya. Biasanya Pak nulis itu di papan tulis. Jadi dia let's enable ini pada bagian mode pengalamatan menggunakan PPI. Nah, biasanya Pak jelaskannya di situ. Tapi karena kita belum sampai ke sana, entah sampai entah tidak di bagian di bagian PPI-nya. Jadi agak susah menjelaskannya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja nanti apakah sampai di bagian mode pengalamatan untuk external device-nya itu. Oke. Nah, kemudian ini blok RAM. Selama komputer bekerja, RAM akan menerima alamat 4 bit dari memory address register dan operasi baca tulis. Oke. Nah, ini instruksi-instruksinya, label atas, label bawah, kemudian clear. Nah, ini penjelasannya. Nanti Pak bagikan saja ini. Ini penjelasan dari ini, fungsi-fungsi yang ini, fungsi-fungsi bloknya ini. Oke. Nah, jadi Pak tadi menjelaskan pada kalian bahwa prosesor itu bekerja bergantung dari kontrol yang diberikan sinyal kontrol yang diberikan kepada pin-pin kendalinya. Jadi sinyal kontrol diberikan pin-pin kendali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kumpulan dari pin-pin sinyal kontrol yang di atas tadi. Nah, di bagian ini. Nah, yang di sini. Nah, jadi CP, LA, EA, SU, EU, LB, LO, semuanya dikumpulkan
Nah, dalam satu blok kontrol. Nah, ini dia orangnya. Nah, di sini baru kita jelaskan. Oke. Nah, ini CP tempat tadi, dia aktif kalau bernilai 1. Ini untuk kontrol ininya apa nih? Program counter. Kemudian ada enable, CP-nya berlogika 1. Ini 0. Untuk load memory, chip enable-nya 0, load instruction 0, enable instruction 0, ini juga 0, ini 1. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 0. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau dia mengikuti fungsi ini, berarti dia harusnya aktif. Nah, kita lihat sekarang. Jika EP sama dengan 1 dan LM sama dengan 0, ya ada temannya ini. Jika EP 1, kita cari warna lain. Jika EP sama dengan 1, ya EP sama dengan 1, dan LM ini sama dengan 0, nah, maka isi PC ditahan di dalam memori address register pada tepi positif. Itu. Kemudian jika CE ini jika CE sama dengan 0 dan load A sama dengan 0, maka data RAM akan dikirim ke register A. Jadi data RAM dikirim ke register A. Kita lihat sekarang, CE-nya sama dengan 0. Kemudian load A-nya sama dengan 0. Data RAM akan dikirim ke register A. Oke, kita lihat lagi. Oh, ini penjelasannya. Penjelasan. Kita pindahkan ini coba ke bawah. Nah, jika SU bernilai 0, maka keluarannya berupa hasil penjumlahan. Nah, jadi jika SU bernilai 0, maka keluarannya berupa hasil penjumlahan. Jika subtraction unit ini atau SU ini bernilai 1, maka keluarannya berupa hasil pengurangan. Nah, jadi pin SU ini itu mengindikasikan pengurangan atau penjumlahan. Dianya itu. Jadi kalau dia 0 logikanya, maka dia hasil penjumlahan. Kalau dia 1, maka dia hasil pengurangan. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini logikanya 1. Berarti dia hasil pengurangan. Ada jadi hasil pengurangan. Kemudian enable-nya berlogika 1, oke. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Untuk register B, nah, untuk register B-nya, kita lihat register B. Jika dia berlogika 0, maka tepi positif akan mengisikan data bus ke register B. Nah, jadi kalau dia 0, maka datanya masuk ke register B. Kita lihat ini. 0 atau 1. Nah, ini 0. Nah, kemudian
kalau dia apa ini untuk yang lain nih, kita lihat dulu. Untuk yang lain susah nih kalau tidak ada papan tulis ya. Nah, kita lihat yang lain. Kalau EA-nya berlogika 1 dan load O, load 0-nya berlogika 0, maka data akan dikirim ke register output. Nah, dia tuh. Jadi kalau ini 1, kemudian ini 0, maka datanya akan dikirim ke apa ini? CP-nya 1 tadi sudah. Maka data akan dikirim ke register output ya. Dia itu. Nah, jadi inilah apa ini prosesnya ini. Jadi kalau kita jumlahkan, bukan dijumlahkan ya. Kalau kita jadikan ini 1 hexa, kemudian yang ini berapa ini? 8 tambah 4, 12. 12 itu C. Kemudian di sini juga nilainya C. Nah, C1C itu apa nih prosesnya terjadi di situ. Nah, jadi apa ini setiap proses yang ada di apa ini mikroprosesor, nah, itu tergantung dari nilai kontrol yang kita beri pada register kontrolnya ini, pada register kontrolnya ini. Jadi di sini kita mengatur posisi atau apa namanya itu nilai kontrolnya. Mungkin agak sulit dimengerti karena apa ini harusnya memang di papan tulis Pak jelaskan ini. Jadi lebih enak di situ. Tapi tidak apa-apa, Pak akan jelaskan sederhana mungkin. Nah, jadi itu dia prosesnya itu. Baiklah, jika ada pertanyaan atau ada yang akan didiskusikan, kita akan diskusi besok. Maksudnya ini pada apa itu sesi diskusi akan kita bahas pada sesi diskusi. Jadi yang kuliahnya besok kita diskusinya besok. Yang kuliah hari ini kita akan bahas pada jam diskusi yang tertera pada e-learning. Oke, baik. Mudah-mudahan mengerti. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.